Halo, perkenalkan nama saya Maya Kumlasari dengan NIM 2304141053 dari kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Iim Ibrahim, yaitu ceramah. Ada yang tahu tentang ceramah apa? Tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan tausiah mengenai Allah akan mengujimu sesuai dengan kondisi agamamu. Ujian yang diberikan Allah kepada hambanya sesuai dengan kondisi iman mereka. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujian yang akan dihadapinya. Sementara ujian bagi yang lemah, iman akan lebih ringan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat dan pahala hambanya yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Al-Munawi mengatakan pula, barang siapa yang mengira bahwa apabila seseorang hamba ditimpa ujian yang berat, itu adalah suatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Betapa banyak orang solih ulama besar yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan. Tidakkah kita melihat mengenai kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria, dibunuhnya 3 khulafaur rasyidin, dibunuhnya Al-Husain, Ibnu Jubair dan Ibnu Jabir. Begitu juga, tidakkah kita memperhatikan kisah Abu Hanifah yang dipenjara sehingga mati di dalam bui, Imam Malik yang dibuat telanjang kemudian dicambuk dan tangannya ditarik sehingga lepaslah bahunya. Begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, siapa sih yang paling berat ujiannya Rasul? Ini ujianku sangat-sangat berat sekali ya Rasul." Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Karena setelah satu ujian berakhir, ujian kita tidak akan berhenti. Datang lagi ujian berikutnya, pasti datang lagi. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsi dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri li khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Kebahagiaan, harta kekayaan, jabatan, kepopuleran, jika nikmat itu justru membuat manusia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau lupa dengan Allah, itu juga bagian dari ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mungkin dapat disimpulkan bahwa setiap ada kesulitan akan datang kemudahan. Ditegaskan juga dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan kasih sayangnya, dan ujian tersebut harus menjadikan peluang bagi manusia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.